Di sini ada pembahasan soal dan jawaban dari materi manusia dan agama. Soal pertama yaitu manusia menurut agama Islam adalah, jawabannya adalah yang A. Karena manusia menurut agama Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang diberikan amanah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan perintah tersebut wajib ditunaikan. Soal kedua, manusia diciptakan terbuat dari, jawabannya adalah yang C. Karena sesuai dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 yang artinya adalah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Soal ketiga yaitu penyebutan nama manusia dalam aspek historis adalah, jawabannya adalah yang B. Manusia disebut Bani Adam karena manusia menunjukkan asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihi salam, sehingga manusia tahu dan sadar akan jati dirinya, sesuai dengan Quran surat 7 surat Al-A'raf ayat 31. Soal keempat, dalam aspek biologis, penyebutan nama manusia disebut sebagai, jawabannya adalah yang E. Karena istilah Bashar merupakan gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, dapat memakan sesuatu, dapat berjalan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan Quran surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 33. Soal kelima, dalam aspek kecerdasan, manusia disebut sebagai, jawabannya adalah yang A. Manusia disebut al-insan karena ia sering menjadi pelupa sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Insan ini mengacu pada pemikiran dan kesadaran akan manusia itu sendiri. Soal keenam, kata Anas merupakan penyebutan manusia dalam aspek, jawabannya adalah yang E. Sosiologis. Karena kata Anas ini digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia yang bersosialisasi, baik dalam arti jenis manusia maupun sekelompok tertentu dari manusia. Soal ketujuh, dalam aspek posisi, penyebutan nama manusia adalah sebagai, jawabannya adalah yang D. Karena manusia dalam posisinya adalah sebagai hamba Allah. Manusia adalah seorang hamba, seorang abdi yang mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Soal ke-8, salah satu komponen biologis manusia adalah salsalum min hama'im masnun, yang artinya adalah, jawabannya adalah yang E. Karena kalimat tersebut terdapat dari Quran surat 15 surat Al-Hijr ayat 26, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Soal ke-9, makhluk paling istimewa termasuk ke dalam salah satu, jawabannya adalah yang B. Karena ciri manusia salah satunya adalah makhluk istimewa yang diberi akal, pikiran, hati nurani, tidak seperti makhluk Allah yang lainnya, sesuai dengan Quran surat 95 surat At-Tin ayat 4. Soal ke-10, dalam Quran surat kedua surat Al-Baqarah ayat ke-30 menjelaskan tentang salah satu ciri manusia yang diciptakan sebagai, jawabannya adalah yang A. Karena sesuai dengan Quran surat kedua surat Al-Baqarah ayat 30 yang di dalamnya menjelaskan tentang manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Karena manusia memiliki kelebihan wawasan yang luas, intelektual, dan keterampilan yang tidak dimiliki para makhluk Allah yang lainnya. Selanjutnya ada pembahasan soal dan jawaban dari materi Ma'rifatul Insan. Soal ke-11 yaitu arti dari Ma'rifatul Insan adalah, jawabannya adalah yang B. Karena Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Ma'rifatul Insan sendiri yaitu hakikat manusia dengan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Soal ke-12, manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu
Jawabannya adalah yang karena unsur yang benar yaitu unsur hati, akal, dan jasad. Sesuai dalam Quran surat Shad ayat 72. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang digunakan untuk menjalankan amanahnya, seperti ibadah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Soal ke-13, salah satu yang termasuk hakikat manusia adalah, jawabannya adalah yang D. Karena hakikat manusia pada dasarnya adalah dimuliakan. Mengapa dimuliakan? Karena sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Soal ke-14, ada dua unsur asal penciptaan manusia, yaitu jawabannya adalah yang C. Karena asal penciptaan manusia yang pertama berasal dari unsur bumi, yakni dari tanah, dan kedua berasal dari unsur langit, yakni dari ruh. Soal ke-15, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal. Jawabannya adalah yang B. Karena jika kita telah mengenal diri kita sendiri, maka pasti kita akan bisa memahami tujuan diciptakan dan menemukan cahaya atau arah tujuan akan kemana kita harus berjalan dan memperbaiki keadaan. Soal ke-16, di bawah ini merupakan beberapa langkah mendapat balasan surga dengan jalan takwa, kecuali jawabannya adalah yang E. Karena selain dari munafik itu adalah benar. Muraqabah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Muhasabah adalah introspeksi diri akan kesalahan yang telah kita perbuat. Muaqabah adalah senantiasa memberikan sanksi terhadap diri sendiri jika melakukan kesalahan. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh agar diri kita tidak melakukan kesalahan. Jadi yang kecualinya itu adalah yang E, yaitu munafik. Soal ke-17, arti mu'ahadah adalah, jawabannya adalah yang A. Karena pengertian mu'ahadah yaitu mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia lahir ke dunia dan masih berada di alam gaib, yaitu di alam arwah. Allah telah membuat kontrak tauhid dengan roh manusia. Contoh seperti ikrar janji yang terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Soal ke-18, di bawah ini yang termasuk ke dalam sifat tazkiyatun nafs adalah, kecuali, jawabannya adalah yang D. Karena kata kafuran ini berasal dari kata kufur yang berarti ingkar, yang mana sifat ini termasuk ke dalam sifat-sifat buruk. Sedangkan sifat tazkiyatun nafs adalah sifat-sifat dengan kepribadian ibadur rahman atau hamba penyayang. Soal ke-19, inti potensi manusia adalah, jawabannya adalah yang E. Karena penglihatan, hati, dan pendengaran adalah inti dari potensi manusia. Soal ke-20, yang termasuk dalam tadasiyatun nafs artinya adalah, jawabannya adalah yang B. Karena semuanya adalah sifat yang termasuk ke dalam sifat tadasiyatun nafs, yang berarti sifat-sifat buruk atau sifat yang membuat manusia merugi. Selanjutnya ada pembahasan soal dan jawaban dari materi etika, moral, dan akhlak. Soal ke-21, etika atau etos berasal dari bahasa, jawabannya adalah yang A. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos atau taeta, jamaknya yang berarti adat kebiasaan, atau sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem nilai masyarakat tertentu. Soal ke-22, moral berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata, jawabannya adalah yang C. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores yang berarti kebiasaan atau perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu yang diterima masyarakat. Yang ke-23, akhlak berasal dari kata hulukun yang artinya, jawabannya adalah yang D. Kata hulukun atau akhlak adalah kata jamak dari khalaqa yang artinya perangai, tabiat, adat atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Soal ke-24, akhlak
Akhlak dapat diwujudkan melalui pendekatan rangsangan dan kognitif. Di bawah ini yang termasuk dalam pendekatan kognitif adalah kecuali, jawabannya adalah yang B, karena latihan dan tanya jawab merupakan perwujudan melalui pendekatan rangsangan. Pendekatan rangsangan yaitu perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan. Soal ke-25, akhlak dibagi menjadi, jawabannya adalah yang B, karena ada dua, yaitu akhlak mahmudah yakni akhlak terpuji dan akhlak mazmumah yakni akhlak tercela. Soal ke-26, akhlak mazmumah adalah, jawabannya adalah yang C, karena arti dari akhlak mazmumah yaitu akhlak yang tercela, buruk dan tidak terpuji. Soal ke-27, sistem nilai yang menjadi asas-asas perilaku bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, serta nilai-nilai alamiah atau sunnatullah yang lebih bersifat lokal atau khusus dalam masyarakat adalah, jawabannya adalah yang A. Hampir sama dengan etika, moral lebih bersifat lokal atau khusus, seperti adat dalam masyarakat, dan sedangkan etika lebih bersifat umum atau universal dan lebih dikaitkan dengan ilmu dan filsafat. Soal ke-28, dalam Quran surat ke-112 yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai perilaku untuk, jawabannya adalah yang C, karena dalam surat Al-Ikhlas di dalamnya terkandung untuk mengesahkan Allah dan dilarang menyekutukannya, karena Allah itu satu atau zat yang maha esa. Soal ke-29, orang yang bertakwa adalah, jawabannya adalah yang B, karena orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dari itu ia disebut sebagai orang yang berakhlak mulia. Soal yang ke-30, perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah adalah kecuali, jawabannya adalah yang D, berbuat maksiat adalah dosa dan perbuatan tercela. Allah tidak suka manusia yang suka berbuat maksiat, maka dari itu bermaksiat bukan perilaku yang berhubungan dengan Allah. Selanjutnya ada pembahasan soal dan jawaban dari materi ibadah. Soal ke-31, ibadah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah, jawabannya adalah yang A, karena secara bahasa ibadah artinya pengabdian, penyembahan, ketaatan, merendahkan diri atau doa. Ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu jawabannya adalah yang E. Ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh atau yang langsung berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Dan yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh, adalah segala kebaikan atau amalan yang diizinkan oleh Allah seperti berbuat baik, muamalah, dakwah, dan lain-lain. Soal ke-33, tunduk dan patuh sepenuh hati terhadap Allah adalah, jawabannya adalah yang C, karena ibadah itu pada hakikatnya adalah menyembah Allah dengan tunduk dan patuh sepenuh hati terhadap Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Soal ke-34, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa ada 4 syarat agar perbuatan seseorang bernilai ibadah di sisi Allah, kecuali, jawabannya adalah yang B, karena perbuatan yang menyekutukan Allah adalah musyrik, dan musyrik bukan syarat agar perbuatan seseorang bernilai ibadah di sisi Allah. Soal ke-35, salat adalah tiang, jawabannya adalah yang C. Salat menempati tempat yang paling tinggi di antara ibadah yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Pokok urusan ialah Islam, sedang tiangnya adalah salat, dan puncaknya perjuangan di jalan Allah. Soal ke-36, orang yang suka melalaikan salat akan, jawabannya adalah yang D, karena melalaikan salat adalah sifat buruk yang dimiliki oleh manusia, dan Allah tidak menyukai orang yang lalai dalam salatnya. Maka dari itu, orang yang suka melalaikan salatnya akan masuk neraka. Soal ke-37, salat jamak dan qashar adalah salat yang diperbolehkan jika, jawabannya adalah yang E. Allah terhadap orang yang musafir memberikan keringanan dalam salatnya dengan menjamak atau menggabungkan atau mengqashar atau meringkas salatnya.
Soal ke-38, mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar dan haulnya disebut. Jawabannya adalah yang A, karena arti dari zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Soal ke-39, mustahik bisa disebut dengan. Jawabannya adalah yang C. Mustahik adalah sebutan bagi orang yang pantas menerima zakat, seperti fakir, miskin, mualaf, yatim piatu, dan sebagainya. Soal ke-40, dalam Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa menahan makan dan minum sejak terbit fajar hingga sampai terbenam matahari disebut sebagai. Jawabannya adalah B, karena puasa adalah menahan makan dan minum sejak terbit fajar hingga sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya ada pembahasan soal dan jawaban dari materi syariah dan muamalah. Soal ke-41, sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam disebut. Jawabannya adalah yang A, karena arti dari syariah merupakan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan manusia juga dengan alam. Soal ke-42, syariat Islam berasal dari. Jawabannya adalah yang E, karena Al-Quran dan hadis merupakan pedoman seluruh umat manusia atau seluruh umat Islam. Maka dari itu syariat Islam berasal dari Al-Quran dan hadis. Soal ke-43, hukum dalam syariat Islam yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan akan mendapat dosa adalah. Jawabannya adalah yang B, karena wajib adalah hukum syariat Islam yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Soal ke-44, hukum syariat sunnah adalah. Jawabannya adalah yang C, karena sunnah adalah hukum syariat Islam yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan boleh-boleh saja. Contohnya seperti salat sunnah, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Soal ke-45, tujuan syariah Islam adalah. Jawabannya yang E, karena semuanya termasuk ke dalam tujuan syariah. Tujuan syariah Islam adalah memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari atau kerusakan mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Soal ke-46, aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmania dengan cara yang baik sesuai dengan aturan syariat Islam adalah. Jawabannya adalah yang D, karena muamalah itu merupakan seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam. Contohnya seperti jual beli, minjam meminjam, dakwah, ekonomi bisnis, dan sebagainya. Soal ke-47, berikut ini adalah yang termasuk dalam kategori muamalah, kecuali. Jawabannya adalah yang A, karena semuanya benar termasuk ke dalam kategori muamalah. Sedangkan untuk sholat itu termasuk ke dalam lingkup ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah. Soal ke-48, dalam jual beli memiliki 3 rukun dan masing-masing rukun memiliki syarat. Ada rukun al-aqid, yaitu penjual dan pembeli, yang termasuk syaratnya adalah kecuali. Jawabannya adalah yang C, semua benar kecuali orang dengan sakit jiwa, karena ia lagi sakit jiwanya dan tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah, maka tidak diperbolehkan atau tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli. Soal ke-49, yang termasuk karakteristik muamalah adalah. Jawabannya adalah yang E, semua benar karena semua termasuk ke dalam karakteristik muamalah. Dan yang terakhir, soal ke-50, dalam Quran surat ke-5, surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kata yang tepat dalam melanjutkan arti surah di atas adalah. Jawabannya adalah yang E, karena sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang arti benarnya adalah tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.